Selamat datang dan selamat bergabung di Podcast Juara. Podcast Juara, Jabar Pro bersuara. Bersama saya Yudi Rapen. 1 tahun COVID-19 berada di Jawa Barat dan pandemi ini telah mengubah cara hidup yang tadinya konvensional ini beralih menjadi digital. Hidup di masa pandemi ini telah menempa kita menjadi manusia yang lebih adaptif, lebih kreatif, lebih memahami sesama, lebih peduli pada kebersihan dan kesehatan. Tidak terasa wargi Jabar, kita sudah berikhtiar dan berjuang selama 1 tahun. Kali ini kita akan berbincang asik bersama Ketua Harian Satgas COVID-19 Provinsi Jawa Barat, Bapak Daud Ahmad. Assalamualaikum. Terima kasih Pak sudah hadir tentunya tentang 1 tahun Jabar lawan pandemi, dan dalam kesempatan ini juga tentunya kita akan mengetahui bagaimana pemulihan ekonomi ke depan di Jawa Barat. Telah hadir juga perwakilan Satgas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Jabar, yaitu Bapak Yayan Satyakti. Sampurasun Pak. Sampes. Alhamdulillah. Baik Pak Daud dan tentunya juga Pak Yayan, ini luar biasa di tengah kesibukan bisa hadir tentunya di Podcast Juara ini. Kita 1 tahun melawan COVID-19 ini adalah hal yang luar biasa Pak. Kalau boleh dibilang ini speechless Pak, pengen speech tapi lulus Pak. Kalau mungkin. Kita bakalan flashback dulu Pak. Flashback di mana kita waktu mungkin Maret ya, atau mulai dari Februari itu ada kasus, ditemukan kasus. Maret boleh diceritakan keadaan COVID-19 pada waktu itu di Jawa Barat, dan kita tahu juga bahwa kasus pertama kali di dunia ini adalah kasus yang pertama kali di dunia, sehingga tidak ada SOP yang pas gitu Pak. Nah, mungkin seperti apa keputusan yang harus dibuat, apalagi kan ini menyangkut banyak orang Pak, wargi Jabar tentunya. Boleh diceritakan tentang flashbacknya COVID-19 Pak? Oke, baik. Terima kasih Kang Yudi. Jadi kita tahu ya bahwa COVID-19 ini mulai maraknya di akhir-akhir tahun 2019 ya, dari China ya. Kemudian sebelum ada kasus di Indonesia, alhamdulillah pimpinan kita Pak Gubernur sudah membaca ini melambat laun pasti masuk nih ke Indonesia. Makanya pada sejak bulan Januari akhir atau Februari, Pak Gubernur bikin Pikobar kan. Ya. Pusat Informasi dan Koordinasi COVID-19 Jabar waktu itu. Bikin itu, menampung pertanyaan dari masyarakat, kita mulai sosialisasi dan sebagainya. Nah, kemudian tanggal 2 Maret barulah kasus pertama dirilis di Indonesia. Dan kebetulan ada di Jawa Barat. Waktu itu di Depok ya Pak ya? Di Depok ada 2 orang. Awalnya dari situ. Nah, Pak Gubernur sebelumnya sudah mengantisipasi hal tersebut. Beliau melakukan persiapan apa yang harus dilakukan, dan tentunya juga mendengarkan itu dari para ahli epidemiolog gitu ya. Waktu itu masih fokus ke kesehatannya. Jadi epidemiolog ngobrol apa nih yang harus dilakukan. Pak Gubernur pesan rapid test waktu itu. Rapid test. Iya. Dan Pak Gubernur, kepala daerah periksa, ya terbukti kan. Ada Bupati Kerawang ya mulai klaster, ada Wali Kota Bogor terpapar, dan kita terus melakukan tindakan. Nah, kemudian mulai bulan pertengahan Maret ya, pemerintah sudah mengumumkan bekerja, kemudian belajar, beribadah di rumah. Itu mulai tuh di rumah saja hashtagnya kan. Nah, kemudian ada juga dilanjutkan dengan adanya keputusan dari Presiden bahwa Indonesia dalam darurat bencana COVID. Itu masih di bulan Maret. Ya. Nah, inilah yang terus dilakukan oleh pemerintah Jawa Barat, rapid dan sebagainya. Kita secara masif di mana-mana untuk mengetrace ya, untuk tracing di mana saja nih COVID. Begitu, dan sebetulnya sampai sekarang sih. Ya, bahwa memang sentra COVID Jawa Barat tuh di daerah Bodebek. Ya, Bogor, Depok, Bekasi, dengan di wilayah Bandung. Nah, baru kesininya mulai ada di daerah-daerah. Nah, setelah itu barulah kita melakukan PSBB ya. Ya, betul Pak. Kemudian juga setelah PSBB awalnya Jawa Barat Bodebek dulu. Ya. Kemudian itu di pertengahan April kalau tidak salah.
ya kemudian 2-3 minggu kemudian baru di seluruh Jawa Barat. 27 kota kabupaten ya Pak? Iya, nah itulah kebijakan-kebijakan saya kira yang diambil oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat dan alhamdulillah pada Jawa Barat jika dibandingkan dengan provinsi lain kita lebih bisa menekan. Ya, angka kematian kita di Indonesia sekarang masih paling rendah, di angka 1,12%. Ya. Kemudian angka kesembuhan kita di 82, sekian persen. Ini yang saya kira angka kesembuhan ini yang masih terus ditaikan. Kemudian juga kita sudah memprediksi adanya libur-libur panjang di tahun kemarin ya, termasuk akhir tahun dan sebagainya. Ini kita sudah memprediksi ini pasti akan ada lonjakan. Kemudian caranya ya benteng ketiga harus kita persiapkan. Artinya rumah sakit, tempat isolasi dan sebagainya kita persiapkan. Dan alhamdulillah walaupun di awal-awal tahun kemarin sempat kita terjadi lonjakan angka keterisian rumah sakit ya, hampir 70% lebih. Okupansi apa ya? Ya, okupansinya bornya. Nah, sekarang alhamdulillah sudah bisa ditekan di bawah 60. Sekarang ada di angka 55-56%. Baik, alhamdulillah ya. Wow, luar biasa. Baik, dan tentu juga hadir di sini Pak Yayan. Bagaimana Pak Yayan nih untuk kalau kita flashback di COVID-19, Satgas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Jabar ini dibentuk langsung atau seperti apa sih pada waktu itu? Ya, seperti tadi Pak Daud jelaskan, ya. Memang saya kira kebijakan ekonomi itu tidak terlepas dari kebijakan pandemi. Ya. Tetapi aktivitas ekonomi ini itu sangat tergantung dari pengendalian pandemi. Jadi saya kira kebijakan pemerintah kita untuk memprioritaskan pandemi itu adalah sudah bagus ya saya kira. Ya. Apalagi di awal-awal ketika ada pengumuman pertama ada confirm case, kemudian juga kebijakan PSBB ya. Kalau misalkan kita telat sedikit, saya kira mungkin sampai dengan di akhir tahun kita akan lebih tidak terkendali mungkin seperti seperti Brazil seperti negara lain. Jadi saya kira bagus. Nah, tetapi dengan adanya kasus-kasus tersebut itu memberikan dampak terhadap perilaku dan sentimen masyarakat untuk beraktivitas ekonomi. Sehingga ketika diumumkan, kemudian ketika proses penyebarannya begitu cepat, kemudian ketika pandemi dan kemudian COVID itu memberikan dampak adanya kematian, nah orang itu sudah mulai dalam tanda kutip sentimennya itu sudah mulai negatif ya. Sehingga ketika pandeminya itu semakin menyebar, sentimen negatifnya itu dibentuk, sehingga orang itu memulai membatasi terhadap mobilitas aktivitas ekonomi. Nah, ketika aktivitas itu semakin menurun akibat katakan baik itu kebijakan dan juga orang nggak mau berinteraksi ya. Nah, sehingga menurunkan kapasitas produksi. Nah, sehingga pada triwulan pertama Jawa Barat babak belur nih, langsung pertumbuhan ekonominya turun 50%, bahkan lebih rendah dibandingkan secara nasional. Kenapa? Karena di kita sebagian besar aktivitas ekonomi itu, khususnya Jawa Barat, kurang lebih 40% itu adalah sektor industri. Artinya, bayangkan kalau 40% itu dari struktur perekonomian, artinya apa? Artinya banyak pekerja di sana. Betul. Kemudian pekerjanya kan di wilayah Bodebek lagi dekat sama Jakarta, gitu kan? Belum lagi sektor seperti misalkan industri kreatif, Horeca yang ada di perkotaan kan Jakarta, Bandung itu dekat. Sehingga kita paling mungkin dibanding sama nasional saja, gitu itu paling berat. Pertumbuhan negatifnya juga di triwulan 3 di triwulan 2 itu lebih rendah dibanding dengan yang lain. Jadi setelah triwulan pertama ini babak belur, makin babak belur kan? Babak belurnya di triwulan 2 ya. Di triwulan 2 waktu triwulan 1 kurang lebih sekitar minus 2, sekian lah. Maaf di 2, sekian. Tapi kemudian turun lagi di kisaran sekitar berapa persen lah negatif ya kalau tidak salah itu. Dan kemudian di triwulan 3-nya itu baru mulai naik. Nah, yang menarik dari Jawa Barat, pada awalnya Jawa Barat itu terkena babak belur tadi ya. Nah, tetapi industrinya itu luar biasa, dia bisa sustain Pak. Terutama yang industri ekspor. Nah, ketika masa pandemi
kontribusi industri ekspor Jawa Barat masih tetap nomor 1 di Indonesia. Wow, luar biasa, luar biasa, luar biasa, luar biasa. Artinya ini masih ada prospeknya di Jawa Barat. Ada harapan ya, Ada Pak, ya? harapan Ya, gitu ya, ya. kan, ada harapan. Tapi industri yang lain lebih babak belur lagi. Oke. Misalnya seperti restoran Ya, gitu ya, kan, ya. kemudian juga jasa Ya. seperti itu. Tapi untuk industri misalkan seperti komunikasi, Mhm. misalkan bisnis digital, kemudian juga jual beli online itu naik luar biasa. Ah. Itu di kisaran sampai 10 sampai dengan 15%. Oke, marketplace gitu ya, Pak ya. Itu artinya apa? Artinya kalau misalkan kita lihat Mhm. struktur selama pandemi ini itu sudah mulai merubah nih. Dari yang tadinya konvensional sekarang menjadi Digital. berubah ke digital. Digital. Jadi si Ya. perilaku konsumennya itu dipaksa. Aha. Dan ini merupakan potensi pasar sebetulnya jika kita ingin melihat ini sebagai potensi ekonomi ke depan. Wow, wow, wow. Baik, ini perbincangan semakin luar biasa dan semakin hangat. Tentunya kita ingin tahu lebih lagi seperti apa penanganan COVID-19 tentunya di Jawa Barat. Tapi setelah ini kita akan jeda, rehat dulu sejenak, dan kemana-mana, tetap di podcast Juara Jabar Pro Bersuara. Berbulan-bulan makan dan tidur, peralatan perang ku tak pernah tempuh. Satu kali
sendiri. Mudah-mudahan pandemi cepat selesai. Mas, maskernya mas, maskernya. Hei, semuanya tuh yang di atas sana, maskernya nih. Ini satu nggak pakai baju, satunya udah kayak lontong gini. Ayo masker, masker. Woi. Manggung dong, aku kangen manggung. Ya ampun, semua musisi pasti pengen banget kan manggung. Aduh Covid kamu jauh-jauh ya supaya kita bisa jingkrak-jingkrak lagi, dapetin sesuatu yang luar biasa dari para penonton. Itu aduh kangen banget. Untuk COVID-19 saya mau nyampein mungkin semoga kita umur COVID ini pendek ya. Jadi kalau ulang tahun kemarin udah 1 tahun, semoga COVID ini pendek karena seperti flu Spanyol gitu ya, flu pandemi COVID-19 ini sangat mengerikan juga ya untuk kehidupan kita. Ya intinya kita harus mawas diri, ternyata ini cobaan dari Tuhan Yang Maha Esa dan kita harus bisa berkaca apakah kesalahan kita di dunia ini gitu, dan bisa kita upgrade diri kita menjadi diri yang lebih baik lagi, iman, aman, dan imun ya. Semoga nggak ulang tahun lagi. Cepatlah berlalu, COVID-19 ini udah 2021. Masih di podcast Juara Jabar Prop Bersuara, masih bersama saya Yudi Ravan dan tentunya juga dengan narasumber kita Pak Daud dan tentunya juga Pak Yayan. Tadi berbicara tentang flashback COVID-19 dan kita langsung ke penanganannya nih COVID-19 seperti apa? Mungkin dari Pak Daud terlebih dahulu, seperti apa Pak? Baik, tadi saya sudah cerita ya, penanganannya seperti itu. Nah, pertama saya akan cerita mengenai kelembagaan nih. Tadi kan di awal-awal Maret ya, karena di pusat membentuk gugus tugas, ya. Nah, makanya kita juga bentuk pada saat itu mulai bulan Maret tuh bentuk gugus tugas penanggulangan COVID-19 Jawa Barat. Ya, nah kemudian karena waktu itu hanya penanggulangan COVID-nya, belum ada penanganan ekonomi, pusat merubah kebijakan. Jadi dibentuk di pusat ada komite KPCN, Pak ya. Jadi komite penanggulangan COVID juga penanganan ekonomi. Nah, di Jawa Barat pun seperti itu. Mulai bulan 1 Oktober ada sebuah komite namanya ya, Komite Kebijakan Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Daerah. Itu ketua umumnya Pak Gubernur. Ada ketua pelaksananya Pak Sekda. Ya, karena di bawahnya ada 2 satgas. Ada satgas ini yang belum banyak orang tahu nih ya. Ada Satgas Penanganan COVID-19. Saya sebagai ketua harian. Kemudian di pemulihan ekonomi, Satgas Pemulihan Ekonomi Daerah itu ketua hariannya Pak Ipong. Beliau dari Kadin ya, Pak Ipong itu. Nah, ini semua di lembaga ini sifatnya kolaboratif itu. Ya. Ada ASN, ada TNI, ada Polri, ada pengusaha, ya. Kemudian ada juga akademisi masuk di situ semua. Nah, tugasnya si Satgas Penanganan COVID dia konsentrasi di penanganan COVID, ya. Jadi kita bagaimana sih menerapkan misalnya Jawa Barat nih. Jawa Barat PSBB Jawa Barat seperti kata Pak Gubernur, tentunya dengan pendapat para ahli kita Bodebek dulu. Udah Bodebek baru seluruh Jawa Barat. Nah, kemudian sekarang kan PPKM ya. Sebelumnya Jawa Barat Pak Gubernur sudah bikin sebetulnya PSBB mikro. Nah, yang sekarang PPKM kemudian beralih ke PPKM mikro, sebetulnya di Jawa Barat tuh konsepnya seperti PSBB proporsional. Di dalam PSBB proporsional itu ada PSBB mikro. Di Pergubnya seperti itu. Nah,
itu kita konsentrasi di sana ya, karena Jawa Barat itu luas, ada 27 kabupaten kota. Ya, Pak Gubernur berkoordinasi ya dengan para bupati wali kota. Kita di provinsi bikin semacam pedomannya ya, PSBB mikro. Kemudian implementasinya bupati wali kota yang menentukan. Karena kenapa demikian? Bupati wali kota lebih tahu kondisi daerahnya seperti apa sih. Oh, daerah saya sedang kasus banyak nih. Oke, saya terapkan PSBB di kecamatan kecamatan, bisa seperti itu. Guideline-nya di Pak Gubernur, tapi betul, pelaksananya implementasi di Bupati Wali Kota. Jadi di sini ada peraturan gubernur, isinya pedoman. Nanti setiap daerah Bupati Wali Kota juga mengeluarkan peraturan, mengeluarkan keputusan yang berlaku di wilayahnya. Dan ini semuanya terkoordinasi ya, biasanya Pak Gubernur mengadakan rapat koordinasi dengan para bupati wali kota untuk menentukan bagaimana nih. Ya, misalnya untuk menyelenggarakan PSBB se-Jawa Barat pun Pak Gubernur mengundang bupati wali kota. Ini karena Jawa Barat nih seperti ini, gini untuk antisipasi kita terapkan SPB seluruh Jawa Barat seperti apa. Oke, bupati wali kota semua oke, setuju ya. Kebijakan itulah yang didukung. Hasil berembuk ya Pak ya semuanya. Semuanya hasil berembuk. Jadi kalau untuk kebijakan wilayah tentunya berembuk dengan para bupati wali kota. Untuk kebijakan strategi apa yang harus dilakukan baik menyangkut penanganan COVID maupun ekonomi, Pak Gubernur biasanya menyelenggarakan yang disebut expert brief. Jadi Pak Gubernur mengundang nih. Seperti waktu ekonomi mau mulai ya. Kenapa waktu itu industri dulu yang dimulai? Itu hasil konsultasi dengan ekonom. Jadi pada saat pasca PSBB ketat ya, kita buka ini nih untuk ekonomi. Apa dulu? Pak Gubernur ingin ekonomi apa yang dampaknya besar terhadap ekonomi, tapi impactnya kecil terhadap pandemi gitu kan? Akhirnya oke, industri dulu dibuka. Ya, setelah itu baru bertahap kan? Ya, terus ke mall dibuka, toko-toko eceran dibuka, pariwisata dibuka. Nah itu juga tahap-tahap itu tidak sembarangan kita membuat tahap ini, tapi itu dengan pertimbangan tentunya dari para ahli. Dalam hal ini misalnya ekonom. Ya. Kemudian untuk melakukan penanganan COVID, kita dengan sekarang nih vaksin, kita dengan ahli vaksin, kita dengan ahli virus, kita dengan epidemiolog, harus seperti apa gitu. Jadi ini menarik sekali, mungkin tidak banyak yang tahu bahkan warga Jabar ini expert brief ini ya Pak ya. Ini menarik sekali expert brief, jadi tidak hanya keputusan didapat berdasarkan data mungkin yang diambil dari expert brief ini. Kalau kata Pak Gubernur katanya good data, good decision katanya. Betul, bad data, bad decision gitu. Nah, ini luar biasa sekali tentunya. Nah, kalau misalkan dari sisi ekonominya nih, apa saja yang sudah dilakukan Pak? Ya, saya menyambung tadi dari Pak Daud bahwa kurang lebih itu sekitar bulan Juli Agustus Pak ya, mulai dibuka adanya KPED khususnya untuk pemulihan ekonomi daerah. Jadi di sisi yang sebelah kanan lah, kalau pandemi tadi Pak Daud di sisi sebelah kiri, kita sebelah kanan. Biar balance ya Pak ya. Betul. Gitu ya. Tetapi saya kira itu adalah inisiasi yang sangat bagus ya. Kalau tidak salah waktu itu termasuk KPED daerah yang pertama ya di Indonesia kalau tidak salah. Betul. Jadi saya kira Pak Gubernur punya niat yang baik ya, dan kemudian juga punya intention yang bagus, bagaimana setidaknya itu memberikan monitoring and evaluation itu baik itu terhadap kondisi pandemi dan situasi perekonomian terkini. Nah, sampai kita itu rapatnya mingguan Pak ya, kalau tidak salah. Jadi kita memberikan report itu baik khusus pandemi apalagi mungkin lebih itu kan. Kalau kita ekonomi biasanya memberikan report itu mingguan bagaimana kondisi indikator aktivitas ekonomi. Nah, jadi pada awalnya waktu itu kita agak bingung juga ya, karena apa? Karena indikator ekonomi yang biasanya tribulanan, bulanan, ini harus harian kan? Gitu kan? Kerja keras banget. Betul. Sementara data BPS yang adanya itu adalah bulanan, tribulanan, data inflasi. Wah, kita agak repot juga nih kan. Akhirnya apa? Akhirnya ya coba kita eksplorasi itu menggunakan big data.
Jadi kita coba retrieve big data, baik itu menggunakan Waze, baik itu menggunakan Google Mobility, kemudian kita pakai juga data NASA, kemudian kita ada survei juga seperti itu kan. Untuk apa? Untuk mengcapture ini bagaimana kinerja ekonomi akibat pengendalian pandemi. Seperti itu. Karena kalau ekonomi itu adalah hilirisasi dari kebijakan pandemi. Jadi dalam hal ini kita nggak bisa ekonomi duluan terus pandemi, enggak. Jadi ketika misalkan ada kebijakan pandemi, misalkan seperti PSBB mikro, ada PSBB dan lain-lain, ini bagaimana dampaknya terhadap kinerja ekonomi di kabupaten kota. Nah kemudian nanti dibalik, oh ternyata daerah ini yang paling misalkan terdampak paling besar, dan kemudian kita akan memberikan rekomendasi kembali agar misalkan apakah perlu relaksasi dan lain-lain. Nah tadi seperti yang dikatakan oleh Pak Daud. Nah sehingga kita bisa memberikan immediate policy gitu kan, dalam jangka waktu mingguan tadi, oh ini harusnya seperti ini, harusnya seperti ini, itu ada. Dan saya lihat, saya kira itu teman-teman yang di KPED itu luar biasa sangat intens ya. Itu minggu kita juga itu dibagi, ada beberapa divisi dalam KPED. Ada divisi kajian ekonomi, kemudian ada dan jasa keuangan, kemudian juga ada divisi pertanian dan ketahanan pangan, ada divisi industri manufaktur dan tenaga kerja, kemudian ada divisi industri kreatif. Ada banyak divisi yang memang ikut berperan serta, dan isinya siapa? Isinya itu pengusaha, akademisi, saya kebetulan akademisi, kemudian juga ada masyarakat, kemudian ada generasi juga dan lain-lain. Jadi itu sebetulnya kolaborasi juga. Untuk apa? Agar adanya sinkronisasi antara pandemi dengan ekonomi, dan kemudian ekonomi setidaknya dari masyarakat informasinya itu memberikan immediate policy bagi Pak Gubernur apa yang seharusnya dan mungkin untuk memperbaiki pemulihan ekonomi. Kalau boleh disimpulkan, mungkin Satgas ini seperti kumpulan orang-orang yang luar biasa, pentahelik ada di sana semuanya, mungkin perwakilan dari pentahelik ada semuanya ya Pak ya di sana ya. Baik. Dan yang paling menarik dari pemulihan ekonomi ini adalah gagasan, yaitu silih tulungan Pak. Nah, boleh dijelaskan mungkin nih Pak? Ya, Oleh saya? Ya. Oh baik, mangga. Karena itu ada divisi kami kan. Okay. Ini memang konsep silih tulungan ini diciptakan ataupun digagas ya, digagas itu oleh divisi komunikasi dan gerakan. Betul. Jadi kalau tidak salah itu Pak Erik ya, Wiradipura, beliau kan seorang ahli kreator seorang artis ya, seorang seniman gitu kan. Kemudian saya kira itu konsepnya sangat bagus. Karena dengan kondisi yang serba susah ini ya, kalau dalam istilah ekonomi ini kita sebut sebagai negatif shock supply demand. Gitu kan? Jadi artinya apa? Artinya kalau misalkan sekarang permintaan yang nggak ada, karena orang itu nggak bisa beli, ya, karena dia nggak bisa kerja, dia juga nggak bisa kemana-mana, ini memberikan dampak itu terhadap penurunan produktivitas dari sisi supply. Artinya apa? Artinya selama pandemi ini ada, si kapasitas produksi itu tidak mungkin 100%. Jadi dia hanya bisa 50%, 60%. Karena apa? Karena kalau misalkan banyak orang takut kena COVID gitu kan. Nah jadi gimana nih caranya agar kita bisa meningkatkan atau mempertahankan, khusus terutama dari sisi subsisten level ya. Artinya subsisten level itu kumaci ayeuna orang bisa bisa kerja dan kemudian bisa dapat uang. Nah, silih tulungan itu adalah konsep yang membangun bagaimana si local culture ataupun yang sekarang kita ini itu memberikan dampak untuk pemulihan ekonomi lokal yang katakan ini dari keluarga ya, dari daerah, dan kemudian bisa berdampak mungkin khusus ke seluruh Jawa Barat. Oke, dua kata tapi meaningful banget. Betul. Gitu ya. Tulungan gitu ya, tapi wah banyak sekali. Baik, Pak Daud, saya pengen tahu nih Pak, perkembangan vaksinasi di Jawa Barat seperti apa Pak? Gini, jadi alhamdulillah ya, kan ini vaksin juga kita ngikuti agenda dari pusat. Ya. Jadi untuk agenda yang pertama, tahap pertama kita fokus di tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan menurut laporan yang ada, alhamdulillah nih sampai hari ini udah yang suntikan pertama hampir 100%, yang keduanya udah lebih dari 85% ya. Nah ini mudah-mudahan selesai. Nah sekarang
Jadi mulai Februari kemarin pertengahan kita sudah masuk ke tahap kedua. Tahap kedua siapa yang giliran divaksin? Yaitu pelayan publik dan lansia. Ya. Ini sampai hari ini kita sudah untuk tahap kedua ini kita sudah menerima sekitar 1,2 juta lebih ya. Mungkin nanti akan minggu-minggu ini akan bertambah vaksin dan vaksin yang sebanyak itu kita langsung sebar ke kabupaten kota. Ya, jadi ada sebagian buffer stok di provinsi, ada ke kabupaten kota. Nah sekarang lagi gencar-gencarnya. Yang paling gencar sekarang vaksin itu di Kota Bandung gitu. Di Kota Bandung. Kota Bandung. Nah untuk daerah-daerah lain, kabupaten kota kita push terus, ya supaya ini segera gitu. Karena apa? Vaksin itu kan dia punya keterbatasan ya. Artinya ada expire date-nya ya. Kemudian juga kita juga harus memperhatikan kapasitas gudang. Jangan sampai gudang kita kapasitas 1 juta misalnya. Ini dikirim 1 juta. Ini kita karena kita lambat melakukan penyuntikan, baru keserap 600, ini udah mau datang lagi 1 juta mau disimpan di mana? Nah artinya ini harus ada betul. Pak Menteri Kesehatan meminta kepada daerah-daerah ke Jawa Barat dan kabupaten kota khususnya untuk bisa merencanakan ini karena pusat sudah punya jadwal. Kapan daerah ini kapan akan dikirim, berapa jumlahnya. Nah, skenario ini yang harus kita jalan ya. Dan alhamdulillah di Provinsi Jawa Barat dan juga di kabupaten kota saya yakin ini akan terus bisa berjalan. Karena Jawa Barat tuh punya 11.000 vaksinator loh. Ya, jadi ini mungkin paling banyak Pak atau seperti kelihatannya paling banyak ya. 11.000 vaksinator, kita punya 1000-an lebih puskesmas. Nah, di samping itu untuk bisa meningkatkan frekuensi daripada penyuntikan ini atau kuantitas daripada penyuntikan, Pak Gubernur minta jangan hanya di puskesmas atau di rumah sakit. Tapi coba tempat-tempat lain, tempat-tempat milik negara. Ya, misalnya kalau ada GOR, ada apa itu sebetulnya bisa dimanfaatkan. Pak Gubernur sudah bekerja sama juga dengan tentunya dengan Pak Pangdam, dengan Kapolda. Misalnya Pak Kapolda ya sudah menyediakan, oke silahkan Mapolda digunakan ya untuk tempat vaksin. Lebih gencar lagi ya Pak? Iya, termasuk juga tenaga kesehatan di Polda ada. Demikian juga TNI. TNI banyak tempat-tempat yang luas, artinya yang bisa saya kira secara teknis bisa memenuhi syarat untuk dijadikan tempat vaksinasi massal. Itu yang sedang kita galakan gitu. Kira-kira kapan Pak Jawa Barat beres vaksin Pak? Gini, kalau bicara kapan beres vaksin, kan bukan hanya tergantung dari kecepatan vaksin yang kita lakukan, tapi tergantung juga suplai vaksin yang kita terima. Ya, jadi kalau targetnya sih ya kita pasti ngikut nasional, targetnya 1 tahun harusnya selesai. Seperti itu ya, ini kabar baik nih ya. Baik, kalau begitu kita akan rehat sejenak, jangan kemana-mana, wargi Jabar, tetap di Jabar Pro Bersuara Podcast Juara. Bagus karena kayak kita dulu di sekolah kan cacar ya kan, ya vaksin itu ya ambil yang positifnya aja. Soal ada yang bilang hoax itu ya biarlah dia yang bertanggung jawab ya kan. Vaksin sih boleh aja, kami pun nggak keberatan, tapi dengan jangan sampai rakyat kecil diberi vaksin yang harganya paling murah gitu kan. Beda lagi dengan pejabat kasih vaksinnya dengan nilai yang harganya mahal gitu kan, sangat berbeda gitu kan, ada perbedaan yang sangat jauh. Sebetulnya kami sih siap-siap saja. Vaksin itu mudah-mudahan ya vaksin bisa mengatasinya gitu ya secara detail gitu ya, secara keseluruhan. Mudah-mudahan COVID secara cepat-cepat pergi gitu, biar masyarakat nggak was-was lagi tentang COVID. Vaksin kalau untuk yang terbaik ke depannya saya boleh aja, tapi kalau ada yang efek yang nggak benar gitu jadi saya nggak bisa gitu.
Saya mau udah pengen kebelet divaksin teh. Jadi ngedukung adanya vaksinasi. Ya sangat ngedukung. Karena ya kalau mau beraktivitas, nggak beraktivitas sih. Ya kalau mau sedia kala ya harus divaksin gitu biar kita tuh ibaratnya kebal lah. Jadi prokes tetap tapi dengan vaksin kan hidup bisa lebih tenang gitu. Masih waraskah? Masih waraskah? Setahun penanganan COVID tentunya kita semua ya, baik di dunia, di Indonesia maupun khususnya di pemerintahan Provinsi Jawa Barat
semuanya bergandengan tangan untuk dapat mengendalikan pandemi ini. Kita menerapkan juga penguatan 3M ya, ditambah 2M, kemudian 3T-nya testing, tracing, dan treatment kita lakukan penguatan, dan kemudian vaksinasi yang saat ini menjadi fokus kita di dalam mendapatkan kekebalan kelompok. Dan berita yang terakhir yang kita dapatkan memang adanya varian baru B1117 UK yang nampaknya baru terdeteksi di Indonesia di awal Maret ini. Dan ini juga didapatkan dari pekerja migran Indonesia yang datang dari luar, dan ketika dilakukan sequencing ya, melihat virusnya di laboratorium, apakah virusnya ini masih sama dengan yang SARS-CoV-2 ataukah sudah mengalami mutasi, ternyata virus ini sama dengan yang didapatkan di Inggris. Kalau kita mendengar dari para ahli, disampaikan memang fatality rate-nya tidak begitu besar dibandingkan SARS-CoV-2, tetapi penyebarannya begitu cepat, lebih infeksius gitu ya. Tapi ini juga masih diteliti oleh para ahli. Mudah-mudahan penelitian para ahli ini bisa menyadarkan kita lagi ya bahwa tameng yang paling utama itu adalah 3M tadi dan 2M ya. Jadi itu yang harus kita memang kuatkan, karena pencegahan itu memang lebih baik ya daripada kita melakukan 3T tadi. Baik, kembali lagi di podcast Juara Jabar Pro Bersuara. Masih dengan narasumber yang luar biasa tentunya, Pak Daud dan Pak Yayan yang sudah hadir di tengah kesibukannya. Ini luar biasa, kita membahas tentang flashback COVID-19, penanganannya di Jawa Barat, dan kita akan tahu tentunya bagaimana sih keadaan ke depan di Jawa Barat pasca vaksin COVID-19, dan harapan serta solusinya seperti apa yang akan diambil atau dilakukan. Baik, silakan dari Pak Yayan dulu mungkin ya, dari ekonomi. Silakan Pak. KPED beberapa waktu yang lalu kita sudah membuat beberapa strategi ya. Nah, ada jargon dari KPED ini, ada yang disebut sebagai penyelamatan, kemudian juga ada yang disebut dengan pemulihan, jadi itu disebut P1, kemudian P2 itu adalah pemulihan, jadi diselamatkan dulu di sini pengusahanya seperti apa, sesudah diselamatkan kemudian baru dipulihkan, sesudah dipulihkan ada yang disebut dengan P3 yaitu adalah normalisasi ataupun penormalan. Nah, dari kebijakan-kebijakan ini memang ini sangat terkait dengan kebijakan pandemi ya, yang ada di sisi pandemi karena kita nggak bisa lepas dari sana. Nah, setelah kita kemarin melakukan beberapa evaluasi, ternyata ada beberapa divisi, khususnya secara sektor, itu yang memang kurang lebih sekitar 80% itu masih dalam kondisi penyelamatan ya. Jadi bukan pemulihan gitu. Jadi ada mungkin sekitar 20% itu yang memang sudah agak pulih. Tetapi sisanya yang kita asumsikan bahwa dalam 1 tahun itu bisa diselamatkan, ternyata masih membutuhkan penyelamatan jilid 2. Itu ada ekstensi. Karena apa? Karena kita lihat seperti PSBB yang kemarin kan, PPKM itu juga berdampak juga. Nah, yang lucunya bahwa bukan lucu ya sebetulnya. Jadi dampak dari PSBB ya, yang tadinya ada di perkotaan, misalkan seperti Kota Bandung yang kita sudah rasakan dampaknya itu pada tahun kemarin 2020. Nah, sekarang berdampaknya itu pada wilayah-wilayah yang ada di kabupaten kota. Misalkan seperti Tasikmalaya, Garut, Sumedang, Cirebon. Tadinya itu nggak ada. Nah, sekarang itu dampak ini sudah mulai terasa. Nah, sehingga di sini yang memberatkan bahwa produktivitas dan demand dari masyarakat itu tidak hanya dirasakan oleh perkotaan. Kalau kita kan udah duluan. Kalau kita mungkin sudah pulih ya. Betul. Artinya kita sudah bisa lah, bisa jualan masker ya dan lain-lain itu. Tapi kalau di kampung misalkannya di Ciamis dan lain-lain masih bingung gitu. Sementara mereka yang menghubungkan antara industri perkotaan khususnya ya dengan
wilayah-wilayah tadi itu hanya sektor kreativitas seperti pariwisata. Sementara pariwisatanya juga kapasitasnya masih terbatas. Betul, dibatasi. Betul, sedangkan sektor pertanian yang biasanya dijual dan lain-lain, mereka misalkan di pasar itu ya produktivitasnya juga turun karena apa? Karena sekarang pandemi sudah masuk ke desa-desa. Nah, ini menjadi hal yang memang tugas kita menjadi semakin berat ya. Artinya apa? Artinya bahwa penyelamatan ini masih harus dilakukan. Bahkan kalau misalkan kita lihat pemerintah pusat itu bahkan mengatakan Gubernur BI katanya bahwa salah satu strategi pemulihan ekonomi adalah dengan memberikan peningkatan pembiayaan. Nah, kita lihat selama masa pandemi ini itu kurang lebih sekitar 900.000 orang, itu 1,2 juta itu terkena PHK. Dan semua sektor industri itu hijrah ke sektor non formal. Artinya orang yang di PHK ini pindah ke sektor non formal. Nah, itu biasanya masuk ke sektor UMKM. Yang tadinya misalkan direktur, manajer, sekarang jadi jualan masker. Gitu kan, yang biasanya sektor tambang jadi ke cupang katanya kan. Seperti itu. Gitu kan. Ada istilah-istilah seperti itulah ya. Nah, jadi sekarang bagaimana caranya pemulihan? Nah, sementara pemulihan yang sekarang dilakukan itu seharusnya mungkin yang paling urgent adalah memberikan keringanan pembiayaan khususnya soft financing terhadap apa? Terhadap UMKM dan terhadap industri yang terkena terdampak. Nah, ketika kita cek di sini kan, pembiayaan itu salah satunya apa? Yaitu dengan tingkat suku bunga. Nah, sementara tingkat suku bunga pada saat ini itu tidak sesuai dengan tingkat suku bunga yang disesuaikan oleh Bank Indonesia. Tingkat suku bunga Bank Indonesia itu kurang lebih di sekitar 3,5% lah sampai 4%. Suku bunga perbankan masih sama 10 sampai dengan 12%. Di sini nggak match, ini nggak match. Sementara teman-teman di divisi suka komplain, boro-boro ayo rek usaha Pak, modal oke, suku bunganya kok sama dengan normal gitu kan. Jadi kita mencoba pemulihan ekonomi di sini, tim KPED mengadvokasi, tolong dong turunkan tingkat suku bunga perbankan. Kasihan nih. Gitu kan, kita butuh soft financing dan lain-lain. Belum lagi, oke lah kata pembiayaannya, belum lagi kita sangat tergantung dari tadi vaksinasi. Karena obatnya itu vaksinasi, kita nggak bisa meningkatkan produktivitas usaha tanpa vaksinasi. Kalau vaksinasi misalkan lambat, telat, ya udah pemulihan ekonomi juga telat. Bahkan dari hasil kajian kita, jika tidak ada vaksinasi dan dibiarkan seperti ini, kita akan pulih. Kita akan mengalami ekonomi kelas kurang lebih sekitar 10 tahun. Kita akan balik lagi ke struktur normal seperti itu. Jadi gimana ya? Di sini mungkin pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan juga mungkin kita sebagai KPED itu mengadvokasi agar apa? Agar setidaknya pemerintah untuk memberikan prioritas terhadap dua hal tadilah minimal. Yang pertama adalah dari sisi pembiayaan. Kalau pembiayaan orang itu kan bisa dapat kredit murah, kemudian juga nanti bisa usaha, bisa ngajak tetangga, kemudian juga bisa jualan, seperti itu kan. Dan yang kedua, supaya kapasitas produksinya baik, biar divaksin, supaya herd immunity bisa cepat kembali normal, kemudian aktivitas ekonomi bisa kembali normal kembali. Nah, kalau progres untuk advokasinya sudah sejauh mana nih Pak? Kita kebetulan sekarang membangun ada yang disebut dengan recovery center. Jadi kita kerjasama dengan OJK dan juga saya kira BI Bandung juga ya, itu sangat concern ya, mereka tiap minggu itu ikut juga berdiskusi, presentasi, memberikan report. Saya kira bagus sekali lah kalau misalkan kita lihat keterlibatan pentahelix di pemulihan ekonomi. Tetapi sayangnya ini sektor perbankan masih kekeh gitu kan. Semoga nonton ya Pak. Masih kekeh gitu kan, yang himbara. Bantu yuk biar kita beli kembali. Betul, ya kekeh hayang, ya kekeh embung kan hese gitu kan kalau bahasa Sunda gitu. Seperti apa nih pada Ya. COVID-19 nanti Pak? Tadi disampaikan ya Kang Yayan. Jadi memang kan tujuan vaksin itu yang pertama dia untuk membentuk kekebalan kelompok, herd immunity, kemudian juga untuk mengurangi beban infrastruktur kesehatan. Ya, artinya orang sakit berkurang gitu kan, diharapkan dengan imunisasi itu seperti itu, dan dihilirnya ke ekonomi. Dengan banyaknya orang yang imun ya,
kemudian tentunya pergerakan orang akan lebih bebas. Ini saya Kang Ian mohon koreksi nih kalau salah. Ini menurut pandangan saya kehidupan ekonomi itu sangat sangat sejajar dengan pergerakan orang. Pergerakan orang menurun, ekonomi menurun ya kayaknya. Kan seperti itu. Nah, dengan dengan vaksin terbentuk herd immunity, pergerakan akan lebih banyak dan tentunya akan memulihkan perekonomian. Jadi vaksin jalan, tapi tetap loh jangan lupa yang namanya 3T itu kewajiban pemerintah ya. Testing, sama treatment itu terus jalan. Kemudian juga 5M, masyarakat tetap harus melakukan itu. Bukan 3M lagi, jadi 5M ya. Cek bahasa Sunda, abong-abong aya vaksin, terus saya orang teh bebas, nggak seperti itu. 5M tetap harus jalan. Gitu. Oke, ini menarik sekali ya, 5M loh, luar biasa. Baik, kalau begitu karena waktu pula yang harus memisahkan kita Pak, ini padahal obrolan atau diskusi ini luar biasa loh Pak. Ini jarang-jarang terjadi gitu ya, apalagi langsung dengan ketua harian, perwakilan dari pemulihan ekonomi. Oke, mungkin closing statement dari Pak Yayan terlebih dahulu, mungkin Pak Yayan silakan apa yang mau disampaikan untuk wargi Jabar. Berdasarkan hasil studi bahwa itu menginginkan peningkatan output kurang lebih 20%, 15%. Itu sangat besar. Artinya apa? Artinya bahwa pemerintah khususnya sebaiknya melakukan distribusi vaksin yang sesegera mungkin, kemudian menyesuaikan dengan target. Itu yang pertama. Kenapa? Karena vaksin, kalau misalkan kita melakukan PPKM itu justru dari sisi pengendalian bagus, tapi dari sisi perekonomian itu akan memberikan dampak yang luar biasa. Itu. Kemudian yang kedua, ini nyambung, yaitu melakukan 5M tadi. Walaupun sudah divaksin, lain-lain, tetap harus 5M dan juga jangan takut divaksin. Ya. Karena apa? Karena itu yang paling rasional dan kemudian itu yang membuat perekonomian kita akan menjadi lebih baik. Oke, luar biasa. Terima kasih Pak Yayan. Dan selanjutnya Pak Daud, as closing statement apa yang mau disampaikan nih Pak? Oke, jadi kalau dari saya ya, yang ada di Satgas Penanganan COVID, saya tidak akan bosan gitu ya untuk ke masyarakat walaupun sudah ada vaksin. Yang pertama tadi betul kata saya, jangan takut untuk divaksin. Vaksin itu sudah aman. Ya, secara ilmiah ada tim uji klinis dan sebagainya, sudah disetujui oleh BPOM. Kemudian juga halal. Ya, sudah ada sertifikat dari MUI bahwa vaksin itu halal. Jangan takut divaksin ya. Dengan divaksin muncul herd immunity, COVID-19 kasusnya insya Allah bisa ditekan. Kemudian masyarakat jangan lupa 5M jalan terus. Pakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Jadi kalau perlu ting, jangan keluar rumah, ya. Karena kalau sekarang kan tadi dari ekonomi juga kalau perlu nih buat ekonomi, ya pelaku ekonomi sekarang sudah mulai main digital ya. Itu kan sudah bisa dari rumah, ya. Dan terakhir barangkali dari saya menghimbau kepada seluruh masyarakat. Ya, jadi kita selalu jaga diri kita. Ya, kalau kata Kang Aat ya, ulah katepaan, ulah nepaan itu. Jadi jangan kita menjaga diri, jangan sampai kita menulari orang lain atau kita tertulari. Ya, karena ada banyak juga orang yang tidak sadar gitu. Tidak sadar, saya sehat nih, padahal buku positif. Dia sehat, saya mah terus, saya kekelengan, itu akan menulari orang lain. Nah, ini masyarakat harus sadar itu, tetap jaga kesehatan. Jangan lupa 5M, urusan 3T itu urusan kami di pemerintah. Tentunya juga harus bersama-sama dengan masyarakat. Jangan takut juga untuk di testing gitu, untuk di swab dan sebagainya. Tenanawan gitulah. Itu akan membantu kami gitu. Baik, luar biasa sekali. Boleh tepuk tangan dulu teman-teman. Seperti kita, Ketua Harian Satgas COVID-19 Provinsi Jawa Barat, Bapak Daud Ahmad, dan tentunya perwakilan Satgas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Jabar, yaitu Bapak Yayan Satyakti. Terima kasih sudah hadir tentunya. Sampai jumpa lagi Bapak. Terima kasih. Semoga nanti ada update terbaru dan nanti kita akan podcast kembali tentunya Pak ya. Oke. Baik, kalau begitu wargi Jabar, terima kasih sudah menyimak dan menyaksikan Jabar Pro Bersuara atau Podcast Juara. Sampai jumpa lagi di episode mendatang. Podcast Juara.
Jabar Pro bersuara. Kalau ke COVID cepat pergi biar masyarakat kerjanya tenang, biar nyari nafkahnya tenang gitu. Cepat pergi lah biar nggak was-was lagi dari bumi pertiwi ini. Ya apa ya, semoga menjauh dia dari umatnya yang dia kenai gitu. Itu aja. Cepatlah pergi, tinggalkan kami. Pingin cepet beres aja gitu biar semuanya tenang, nggak ada hambatan dari segala aktivitas yang lainnya. Aktivitas terutama buat anak sekolah sama usaha saya. Pengen bilang goodbye saya mah. Udah menunggu-nunggu headline berita tuh pandemi berakhir. Ngomong-ngomong kasar, tapi nggak bisa di sini. Pidu anaknya jangan bagir kasih isukan operek divaksinasi. Betul gitu. Betul. Haji. Si Upin matakeun dijaga awak teme imun kuat. Jabar ayeuna keur usum corona. Iya, keting pentingnya vaksin TKI. Haji. Nah, ayo urang vaksinasi angkeun Jabar kuat ngelawan COVID-19.